Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Tarot. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk melihat orang yang akan datang kepada teman-teman Taurus di bulan November. Taurus, kamu sesuaikan, kamu rasakan ya, apakah orang ini udah datang, apakah orang ini orang yang baru atau orang lama datang kembali. Kamu sesuaikan. Kita tarik beberapa kartu untuk melihat gambaran orang ini. Ya, teman-teman Taurus, untuk di bulan November kamu cocokkan. Semoga orang yang baik yang akan datang kepada teman-teman Taurus. Orang yang akan datang kepada Taurus di bulan November. Oke. Kartu pertama ada gambaran kartu The Fish. Ya, ada gambaran orang ini adalah orang yang gak banyak menuntut nih. Yang gak banyak menuntut, gak banyak memaksakan, dia ngalir aja. Ya, dia gak banyak cerita. Selagi sama-sama senang ya udah. Gak mau ribet nih orangnya. Ada kartu The Mountain, tetapi ada gambaran juga orang ini adalah orang yang bisa dikatakan pemalu. Ya, orang yang gengsian. Gitu. Ya, walaupun dia gak mau ribet, tetapi gengsinya tinggi. Contohnya ada mungkin malu untuk mendekati duluan. Contohnya mungkin malu untuk seperti pegangan tangan di tempat umum. Itu contoh awalnya, contoh singkatnya. Orangnya gengsian, tetapi di satu sisi dia memiliki harga diri yang tinggi. Gitu ya. Orang yang menyukai tantangan, iya juga orang ini. Ada kartu The Bucket. Orang ini juga adalah seseorang yang bisa menghargai orang lain. Gitu. Yang menghargainya bagaimana bang? Apakah dia mengucapkan terima kasih? Mungkin aja dan mengucapkan terima kasih. Atau di sini seperti saya katakan, jika dia malu, jika dia gengsi, dia bakal membalasnya dengan perilaku, dengan sikap dia. Gitu ya. Ada gambaran dia adalah seseorang yang memiliki energi maskulin. Ya, orang yang lebih dominan. Orang yang lebih dominan, orang yang lebih memikirkan sesuatu hal itu dengan logika. Ya, lebih mengutamakan logikanya di sini. Ada kartu The Mice. Tetapi di satu sisi juga orang ini bisa juga cerewet. Ya, bisa juga terkadang menyebalkan, bisa cerewet. Gitu. Ya, terkadang juga bisa overthinking. Ya, orang yang bakalan datang kepada kamu ini. Ada juga gambaran orang ini adalah orang yang jika udah nyaman sama seseorang, dia bakalan banyak cerita. Ya bang, maksudnya banyak cerita bang, kata bang dia tadi nggak mau banyak cerita. Maksudnya banyak bercerita. Ya, cerita yang dia alami, dia ingin mendengarkan cerita kamu, ya kurang lebih begitu. Berikutnya ada gambaran kartu The Crossroad. Dia adalah seseorang yang di sini kelemahannya mungkin ya teman-teman, jika dihadapi banyak pilihan, dia bakalan sulit untuk menentukan pilihan tersebut. Ya, dia agak lambat untuk menentukan sebuah pilihan, sebuah keputusan. Gitu ya. Ada gambaran orang ini orang yang menggoda dia nih. Ya, orang yang menggoda, orang yang membuat kamu tertarik. Bisa jadi kamu pertama kali jumpa dia, teman-teman Taurus, ada gambaran langsung kamu tertarik. Wah, orang ini tampan juga, ganteng juga. Wah, orang ini cantik juga, manis juga gitu. Ya, mungkin ketika pertama kali kamu melihat dia ada gambaran seperti itu. Ada kartu The Lily juga nih. Ya, ada juga gambarnya orang ini mempesona, buat kamu terpesona. Yang memiliki pesona yang luar biasa. 3 kartu bottom of the deck mengatakan orang ini adalah orang yang dengan di sini mencoba untuk kuat. Ya, di kondisi yang berat dia mencoba untuk kuat. Dalam keadaan sesuatu hal yang di sini membuat dia terpuruk, dia mencoba untuk kuat. Ada gambaran dia adalah orang yang bertanggung jawab. Ketika dia merasa ini adalah tanggung jawab saya, dia bakalan di sini mencari ataupun mengeluarkan tenaganya untuk mempertahankan tanggung jawabnya itu. Nah, ada gambaran dia adalah seseorang yang mungkin udah dewasa. Bisa jadi dia gambarnya di sini lebih tua dari kamu. Ya, ada gambarannya seperti itu. Bang, untuk zodiaknya apa, Bang? Ya, untuk zodiak sebentar teman-teman kita cek terlebih dahulu ya. Untuk zodiaknya di sini saya ada melihat gambaran Libra, ada juga Sagittarius, Virgo ya. Ada Virgo, ada Sagittarius, ada Taurus, ada Aries, Libra dan Aquarius. Ya, jadi di sini yang mungkin lebih dominan energinya adalah energi Aries dan energi Libra, karena ada 2 kartu yang melambangkan zodiak itu. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan
yaitu teman-teman Virgo, teman-teman Sagittarius, teman-teman Aries. Ya, Aries, Libra, Aquarius, Virgo, dan Sagittarius. Ya, tapi lebih dominan seperti saya katakan Libra dan Aries, teman-teman. Disesuaikan aja. Ya, mohon maaf juga nih, saya terkadang kurang ingat juga lambangnya. Jadi saya masih ngecek dekat laptop saya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bang, dari segi kondisinya bagaimana? Kalau dari segi kondisinya di sini, ya dia mungkin ada gambaran di sini sedang bingung. Dia sedang bingung nih harus berbuat apa di dalam kehidupannya dia. Dia ingin mencari seseorang atau sesuatu hal yang bisa membuat dia bahagia, yang bisa membuat dia lebih semangat lagi di sini. Karena apa? Karena ada gambaran dia juga merasakan seperti lelah. Ya, lelah nih bang, saya lama-lama sendiri. Ya bang, lelah nih saya nih, takut gak ada orang yang mau sama saya, gak ada orang yang tertarik sama saya. Ya saya bingung harus ngapain. Ya, kata orang ini nih, kondisinya ketika mungkin kamu bertemu sama dia dalam keadaan bingung karena memang dia masih single nih kelihatannya. Gitu ya. Dia di sini lelah juga nih. Lelah harus di sini bertemu sama orang-orang yang gak tepat. Bertemu ataupun ngobrol menghabiskan waktu sama-sama orang yang bisa saya katakan gak serius. Ya, dia udah lelah. Gitu. Dia berusaha untuk terus jalani aja lah, semoga saya bertemu sama orang ini. Akhirnya dia melewati naik dan turun teman-teman, bertemu sama orang yang baik tapi nggak cocok, bertemu sama orang yang dikatakan dia tertarik tapi orang tersebut malah nggak serius, gitu ya. Padahal dia ada gambaran orang yang seperti saya katakan bertanggung jawab. Kalau dia udah ada nih, merasa ada ini kewajiban saya, dia bakalan mencoba untuk kuat, gitu ya. Seperti kata 3 kartu bottom of the deck, sehingga saat ini dia merasa seperti bang, frustasi saya bang, saya masih belum menemukan orang yang tepat, tetapi dia mencoba untuk tetap kuat dan dia di sini selalu di sini mengembangkan dirinya agar menjadi lebih baik lagi. Ya, buat teman-teman zodiaknya apa dari teman-teman Taurus ya. Ya, untuk yang Taurus masih single terutama, jika kamu tertarik sama orang ini dan ada gambaran dia tertarik sama kamu, kenapa kamu nggak coba? Mana tahu cocok sama orang ini di bulan November nanti kalau kalian berjumpa sama dia. Karena mungkin ada gambaran saat ini dia juga sedang mencari pasangan, gitu ya. Kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Apa yang kartu Black Oracle katakan? Ada gambaran kamu dan dia nanti ketika bertemu, ketika menjalin komunikasi, kamu merasakan seperti ada ketertarikan, ada seperti koneksi di dalam batin kalian. Ya, kok saya ada rasanya lain gitu ya bang ya, kalau ngobrol sama dia, kalau berbicara sama dia, gitu. Ya, rasanya greget aja, belum jumpa aja kamu udah merasakan seperti kok terasa ada dia gitu nanti. Ya, kamu bakal merasakan, wah jangan-jangan dia ini adalah soulmate saya, gitu. Ya, ingat, jika rasanya kamu tertarik sama dia, kejar dia, usahakan dia, gitu ya. Buat hal seperti itu. Dan ada gambaran juga di sini, walaupun kamu nggak yakin, ya pada awalnya kita pasti nggak ada yang yakin. Ya, apakah orang ini bakalan jadi pasangan saya, bang? Apakah orang ini bakalan jadi jodoh saya nantinya, bang? Ya, kita nggak ada yang tahu. Tetapi yang bisa kita lakukan, kita usaha, kita berdoa. Ya, kalau dikaji semuanya teman-teman, di dalam kehidupan ini nggak ada yang pasti semuanya, kecuali kematian. Ya, hanya kematian yang pasti, selain itu nggak ada yang pasti. Ya, oleh karena itu kita hanya harus ini berusaha dan berdoa. Gitu. Yakinlah, bawalah enjoy, maka kamu nanti bakalan di sini lama-kelamaan menyadari, wah ternyata dia memang jodoh saya bang, wah ternyata ini hal yang tepat buat saya bang, gitu ya. Jadi kita jalani, kita usahakan aja, nanti lama-kelamaan kamu bakal menyadari kok, bakal ada tanda-tanda yang mengatakan ini memang punya kamu atau enggaknya, gitu ya. Walaupun nanti juga ketika kamu bertemu sama dia bakalan, ya pastilah ada konflik, pastilah ada tantangan ya. Namanya juga jika kalian menjalin sebuah hubungan ya, pasti ada kejadian seperti itu. Ini tergantung bagaimana kalian menyikapinya. Ya Taurus, saya katakan dari awal, gak ada namanya hubungan yang tanpa masalah, tanpa konflik, tanpa di sini pertikaian, pasti ada. Ya karena kita menyatukan dua pikiran yang berbeda, dua orang yang berbeda, pasti banyak terjadi kesalahpahaman. Ada hal yang di sini nanti membuat konflik. Ya, itu tergantung kita bagaimana menyikapinya di hal itu. Ya, jadi jangan takut.
Seperti saya katakan, kalau kita terlalu banyak pikiran, terlalu banyak di sini seperti pertimbangan, ya akhirnya apa? Akhirnya kita nggak jalan kemana-mana, gitu ya. Jadi intinya usaha dan berdoa. Kita boleh mempertimbangkan suatu hal, tetapi jangan sampai hal sekecil apapun kamu pertimbangkan. Karena kalau ditimbang semuanya di sini nggak ada yang jelas, teman-teman. Seperti saya katakan tadi, nggak ada yang jelas di dunia ini. Ya, kita tarik beberapa kartu dari Love Oracle. Ada gambaran mungkin kamu terkoneksi sama dia, dipengaruhi oleh pekerjaan dan segi keuangan kamu. Maksudnya bagaimana, Bang? Entah dia di sini kamu bertemu sama dia ketika bekerja, ya, ketika di sini sedang di ATM yang berbau keuangan lah, teman-teman. Atau juga memang di sini dipengaruhi oleh memang faktor keuangan kita. Gitu. Maksudnya bagaimana nih, Bang? Ya kalau kita memiliki uang yang cukup, contohnya ya, biaya yang cukup. Ya mungkin kamu pergi ke makan di restoran ini, akhirnya kamu bertemu sama dia. Ya, kamu bakalan bisa pergi ke restoran itu, restoran yang mewah itu ketika apa? Ketika kamu memiliki keuangan. Ya, kata kartu ini. Jadi hal itu maksudnya dipengaruhi oleh keuangan kita, faktor keuangan kita. Ya, kalau kita memiliki uang, kita bakalannya pindahnya permainan kita di tempat ini. Gitu. Makannya di sini. Ya, bisa jadi pas disitulah kamu berjumpa sama dia. Dan juga nanti faktor dalam hubungan kalian ada juga yang mempengaruhi itu pekerjaan dan keuangan, karena segala sesuatu itu memerlukan biaya, gitu ya. Jadi ingat, jangan malas untuk bekerja, berusaha terus, teman-teman, ya, karena memang di sini cinta juga memerlukan biaya, ya. Saya katakan dari sekarang, pasti memerlukan biaya. Bang, saya nggak memerlukan biaya, saya jalan kok, jalan nggak ada keluar biaya. Ada, ya, minyak kendaraan kamu, ya, pakaian kamu, ketika kamu untuk pergi jumpa dia, parfum, itu memerlukan biaya semuanya. Jadi jangan malas untuk mencari kerja, jangan malas untuk di sini meningkatkan keuangan kita, jangan berputus asa, ya teman-teman, terus berjuang. Ya, saya juga menyadari kita dalam kondisi yang bisa dikatakan berat semenjak memasuki pandemi ini. Saya harap teman-teman tetap semangat, tetap di sini sehat, tetap terjaga kesehatannya di pandemi ini. Semoga bakalan ada rezeki, tetap ada rezeki buat kita semua. Ya, semoga dipermudahkan. Oke, kita lanjutkan. Tunjukkan perasaan kamu. Jika kamu tertarik sama orang ini, tunjukkan. Kejar. Ya. Tunjukkan bahwasanya kamu ini layak buat dicintai. Ya, layak buat dicintai, serius buat dicintai, kamu serius, maka nanti bakalan ada muncul cinta. Ya, karena apa? Karena seperti saya katakan, orang ini ada gambaran dia udah capek nih untuk hubungan yang main-main. Ya, udah capek untuk hubungan yang hanya di sini untuk menghabiskan waktu, udah capek. Dia mau hubungan yang serius. Jadi seperti itu Taurus, saya harapkan semoga orang ini buat teman-teman Taurus yang single, masih jomblo, masih mencari pasangan, cocok. Ya, dipertemukan dengan orang yang baik, orang yang cocok buat kalian semua. Ya, kalaupun di sini kalian udah ada gambaran memiliki pasangan, udah di sini dekat sama seseorang, semoga orang ini bisa mendatangkan dampak yang positif buat kalian. Ya, seperti saya katakan, nggak menutup kemungkinan jadi teman, jadi sahabat kita. Bisa sesuaikan aja. Oke, teman-teman Taurus, sekian dari Himawari Tarot. Ingat, jangan putus asa untuk meningkatkan diri kalian, baik dari segi sikap, segi perilaku, fisik, ya juga keuangan kalian. Karena semua memerlukan biaya. Mohon maaf teman-teman jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, saya harap teman-teman di sini bisa mengambil pesan positif dari pembacaan ini. Sekian dari Himawari Tarot. Dadah.